Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya bisa podcast lagi setelah hampir 3 bulan. Yang saya ingat tuh kira-kira menjelang Idul Fitri deh saya terakhir podcast gitu kan. Karena sibuk banget, memang sibuk banget beberapa bulan ke belakang. Kemudian disibukkan dengan persiapan pasca sarjana. Betul banget, kampus kita sekarang punya program pasca sarjana S2 Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman yang sarjana S1 ingin melanjutkan studi ke S2 segera datang ke kampus kita. Pendaftarannya masih buka hingga bulan Agustus kayak gitu. Dan pagi ini saya bakal podcast dengan alumni Ibrahimi dan sekarang dia lagi kuliah S2 di Australia. Nah, penasaran nggak tuh siapa orangnya? Dan pengen tahu obrolan saya kayak gimana? Ikuti terus podcast ini dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kita Ibrahimi TV biar channel kita semakin berkembang. Oke? Ikuti terus podcast ini. Yuk. Nggak usah pakai background. Mantap. Keren banget yang belakang asli. Ini kampus saya ini. Beda udah dari situnya udah kelihatan beda Mas dengan Indonesia. Kampus mahal ini. Aduh. Wih, keren nih. Ini keren. tadi sengaja ke kampus ya karena biar nunjukin juga ini kampusnya kayak gimana. Benar. Jadi yang lihat itu bisa kayak terinspirasi gitu loh. Gimana ya caranya bisa kuliah kayak gitu lihat. Setuju Mas. Keren, sumpah keren. Ya ini Learning and Teaching Building itu gedung untuk kampus ini ya, Fakultas Pendidikan. Jadi di gedung ini kan ada kelas gitu, terus ada kantor fakultas. Terus yang banyak itu space untuk belajar. Jadi ini kayak ini tadi yang saya duduk itu space untuk belajar di sana itu. Nah, jadi kayak keren. Buat kayak kafe ya. Tapi untuk belajar gitu. Saya lihatnya malah bukan kayak kampus. Saya sebelumnya manggil Mas Mahmud apa Mas Rofi'i sih biasanya? Mas Mahmud, kalau di kampus biasanya Mahmud gitu. Mas Mahmud ya. Nah, Oke, siap. Saya duduk di sini aja lah. Siap. Mari Mas. Keren banget itu kampus itu. Yang tadi agak silau. Nah, di sini nggak terlalu silau. Nah, oke, mantap. Mana ya? Segini ya. Nah, oke. Pas. Nah, oke. Ya. Ini saya opening dulu bentar ya nyapa teman-teman yang keluar. Nanti biar enak silahkan. Gitu. Jadi, nah ini teman-teman yang nantinya ngelihat podcast ini Mas Mahmud Rofi'i gitu kan. Kemarin itu ceritanya gini Mas. Jadi saya tuh sempat lama gitu nggak podcast kan. Mungkin terakhir itu menjelang hari raya Idul Fitri deh kemarin gitu kan. Oh, berarti 2 bulan 3 bulanan itu ya? Iya, akhirnya kemarin itu kan pengen podcast lagi gitu. Cuman bingung gitu cari narasumbernya itu siapa gitu Mas. Dan kemarin sehari sebelum saya WA Mas Mahmud itu kan Pak Rektor tuh WA itu kan. Coba hubungin orang ini. Dia dulu alumni sini, alumni Ibrahimi dan kuliahnya di S2. Wah, keren nih, siapa nih orang gitu kan. Saya langsung riset tuh Instagramnya Mas Mahmud. Wah, beneran di Australia ini keren. Kemudian saya nanya sama teman-teman di kampus kan gitu kan Mas Mahmud gitu kan. Kenal orang ini enggak? Kenal lah, siapa yang enggak kenal Mas Mahmud gitu kan. Sama dosen-dosen gitu kan juga. Kemarin juga sempat nanya, wah keren. Ini harus bisa ngobrol sama Mas Mahmud gitu kan kemarin. Dan akhirnya juga kemarin itu disibukin sama ini Mas, apa namanya? Kampus sekarang kan punya S2 tuh. Iya, saya dengar beritanya itu pasca sarjana ya. Bener, pendidikan agama Islam. Dan kebetulan saya kan sebelumnya di Fakultas Dakwah Mas Mahmud, di stafnya gitu kan. Mungkin Mas Mahmud masih ingat Mbak Vita kali ya. Kemarin saya begitu ngomong alumni Ibrahimi yang kuliah di Australia itu Mbak Vita langsung ingat gitu loh sama Mas Mahmud. Oh iya. Ya ingat Mbak Vita ingat. Nah, itu kan. Oh, ya Mas Mahmud ya orang Muncar ya. Iya kali Mbak, saya juga belum pernah ketemu. Makanya janjian podcast gitu kan kapan hari gitu kan. Terus ini apa namanya? Selain sibuk itu alhamdulillah kemarin kan itu luar biasa banget pas kemarin sebulan itu persiapannya pasca itu benar-benar menyita waktu dan alhamdulillah
kampus kita sekarang resmi punya S2 gitu Mas Mahmud gitu loh. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah itu perjuangan panjang gitu Mas gitu kan. Dan kebetulan direktur pascanya itu mungkin Mas Mahmud kenal kali ya Pak Aziz Fanandi. Ya, Pak Aziz. Ini Pak Aziz dulu Fanandi. apa namanya? Apa ya bahasanya? Direktur kayak wali kelas gitu loh kalau di sekolah itu apa bahasanya kalau di kampus itu? Kaprodi. Iya, Kaprodi, ha. Ya Kaprodi. Kaprodi ya. Bukan wali kelas ya, Kaprodi untuk PAI dulu ya. Dulu jurusannya PAI. Oh iya benar. Jadi kan saya kemarin juga cerita sama Pak Aziz. Pak Aziz, saya besok mau podcast ini Pak sama alumni Ibrahim yang sekarang kuliah S2 di Australia. Oh Mas Mahmud itu Mas, saya kenal gitu. Saya makin penasaran, dia orang kok banyak yang kenal, kira-kira siapa gitu. Ya, karena dulu banyak ini paling, wah ini ndablek ini ya orangnya, mahasiswa ndablek ini jadi banyak yang tahu. Iya, pilihannya dua ya Mas Mahmud, antara itu ndablek sama ini apa namanya ndak ndablek ya kayak gitu. Waktunya kuliah malah ke Pak Imi terus. Waduh, berarti Mas Mahmud masih ingat semua ya Mas? Dengan yang cerita-cerita di kampus ya Mas? Ya dulu ini warungnya masih di pojokan itu. Kayaknya waktu saya udah alumni itu tambah koperasi atau warung-warung yang di dekat masjid itu, yang di dekat tempat wudhu itu. Kantin. Waktu saya udah lulus itu. Ya kantinnya. Sekarang jadi kantin ada 3 kantin sekarang Mas yang beroperasional di sini. Malahan. Iya. Ada 3 kantin itu kan. Oke. Duh, akhirnya setelah janjian kemarin aja bisa ngobrol bareng ya Mas Mahmud ya. Ya, alhamdulillah ini ya. Boleh ini dong Mas cerita Mas apa namanya kita flashback ke zamannya Mas Mahmud kuliah di Ibrahimi deh. Cerita siap. Mas Mahmud itu dulu kuliah di jurusan apa, kemudian mungkin ada kenangan-kenangan yang mungkin tentunya banyak dong, namanya juga mahasiswa dablek gitu kan katanya. Mahasiswa dablek itu justru yang paling banyak kenangannya di kampus kalau menurut saya sih kayak gitu Mas. Oh cerita-cerita Mas. Ya dableknya itu karena nggak pernah di kampus itu. Ke kampus cuma nengok ke Pak Imi gitu. Kemarin saya sempat lihat ini apa namanya Instagramnya Mas Mahmud kan yang sama sama istri ya Mas Mahmud ya. Iya. Istri juga di Aussie ya Mas? Iya ikut di Aussie sama ya satu keluarga. Jadi saya istri sama bayi gitu ikut ke Aussie semua. Sebenarnya ini masih baru berangkat ya. Apa namanya kan berangkat bulan apa kemarinnya Januari karena kan di Australia kan tutup kan. Pandemi ya, tutup. Iya pandemi itu tutup. Sebenarnya saya udah kuliah. Harusnya sejak 2020 itu udah mulai kuliah, tapi kemarin defer dulu gitu, menunda perkuliahan dulu. Bener. Rencana mau pertengahan 2020 kan. Ya pandemi mulainya 2020 ya kemarin. 2021. 2020. Ya pokoknya iya 2020. Ya pokoknya sekitar itulah. Terus kemudian tutup itu nggak jadi berangkat, jadi saya menunda kuliah sampai setahun. Terus kemudian baru ya mau nggak mau ini nanti kalau ditunda-tunda terus nggak kuliah nggak apa-apa online. Jadi online dulu 1 tahun itu 2 semester online. Terus yang 2 semester akhir ini ke kampus ini. Jadi di sini masih 1 semester, ini sekarang semester terakhir. Oh gitu. Nah, terus ya itu ngajak istri sama anak itu. Istri juga kuliah di situ Mas Mahmud? Enggak, belum sih. Oh belum, oke. Jadi masih ikut aja gitu. Istri juga alumni Ibrahimi? Enggak, dulunya di Surabaya kuliahnya. Oh di Surabaya, oke. Nah kalau boleh tahu, Mas Mahmud ini rumahnya mana sih Mas sebetulnya Mas? Ini aslinya saya Ponorogo, kelahiran Ponorogo. Terus di Banyuwangi itu saya di Bangurjo. Dulu ada ini kan di Ponorogo di pesantren saya kan. Terus dari pesantren itu ada namanya program pengabdian gitu. Jadi setelah lulus itu mengabdi di pondok-pondok alumni pesantren saya. Nah salah satunya itu di Bangurjo di Sunan Ampel, di Pondok Full di Sunan Ampel, Bangurjo. Oh, pondokannya Gus Miftah bukan sih? Iya, Miftah. Nah, di sana berapa itu? Dari 2012 di sana. Dari 2012 sampai lulus Ibrahimi, sampai lulus kuliah itu. Berarti sampai 2014 saya lulus itu 2017 atau 18 karena saya gap year. Jadi dari 2012 itu kan ke ngabdi pondok itu gap year setahun. 2013 baru daftar kuliah di Ibrahimi. Terus
ya sampai 2017-an itu, 2017 akhir itu wisuda. Seingat saya segitu. 2017 ya? Iya, saya belum Iya masuk kalau sih. nggak salah itu. saya baru setahun lebih di Ibrahim. Ya belum Baru, pernah ketemu. iya belum pernah Mas. Ya. Makanya itu gitu loh. Terus dulu jurusannya di Tarbiyah ya Mas Mahmud, di PAI. Iya di Tarbiyah di PAI. Sekelas sama enggak sekarang masih di sana apa enggak ya? Mas Ujang terus sama istrinya. Nggak ada deh kayaknya Mas. Enggak ada ya. Iya nggak ada. Mungkin istrinya. Mbak siapa? Nurul Khotimah atau siapa ya? Nah kalau Mbak Nurul masih ada Mas. Satu kelas. Mbak Nurul itu KTU-nya Fakultas Syariah sekarang. Oh, sekarang jadi KTU. Iya, Mbak Nurul. Jadi saya kalau di kampus sama Mbak Nurul tetanggaan kantornya. Sebelah. Ya itu dulu sekelas saya, satu kelas itu. Oh iya sama Mbak Nurul ya? Iya, satu kelas. Oh gitu. Berarti Mbak Nurul dulu di PAI ya berarti ya? Iya. Oh gitu. Oke. Ini lagi Mas, saya penasaran nih kan. Iya pasti dari begitu banyak siapapun orangnya sih, apalagi kalau bisa kuliah di luar negeri dan itu S2 itu menurut saya suatu hal yang sangat membanggakan gitu loh. Gimana ceritanya? Rezeki lah Mas ini sebenarnya. Betul. Salah satunya rezeki dan buat saya itu sangat membanggakan gitu loh. Terlepas bagaimana caranya bisa ke sana itu sangat membanggakan buat saya. Bisa cerita nggak Mas Mahmud bisa sampai kuliah S2 di situ gimana ceritanya? Sebenarnya saya udah pengen ini ya, kuliah luar negeri itu udah sejak SMA sejak aliyah gitu. Masih di pesantren waktu itu. Yeah. Cuma kan jelas keterbatasan biaya ya, waktu itu kan nggak punya biaya untuk kuliah, untuk sekedar kuliah negeri aja itu nggak punya biaya. Jadi saya kan pengabdian dulu 1 tahun gitu kan. Betul. Terus, nah di situ akhirnya saya milih kuliah di Ibrahimi, itu kan setelah pengabdian di situ, setelah pengabdian di pesantren, saya milih kuliah di Ibrahimi. Terus karena kesibukan pengabdian itu kan juga kesibukannya lumayan banyak berat banget gitu kesibukannya. Jadi antara membagi kuliah dan juga membagi ini lumayan sulit juga. Nah, akan tetapi ini sebenarnya menjadi kayak semacam modal ini sangat berharga gitu karena selain di kuliah itu mempelajari ilmu pendidikan, di pengabdian itu kan juga mempraktekannya langsung gitu. Jadi tahu lapangan langsung gitu. Nah, di situ jadi lebih terbuka lagi insight-nya gitu. Terus kebetulan waktu saya KKN gitu, sebelum saya KKN itu Ibrahimi ada kerjasama waktu itu dengan Thailand Selatan waktu itu kan. Terus angkatan pertama itu udah, terus angkatan kedua, saya angkatan kedua ikut program itu, terus keterima gitu kan, ya kersane ngalah keterima gitu, terus berangkat. Itu pun juga menjadi salah satu modal juga, berangkat 6 bulan ya di Thailand waktu itu. Betul. 6 bulan di Thailand, berarti 6 bulan gak di kampus, lama banget. Gak pernah ke kampus. Gak ikut perkuliahan sama sekali waktu itu. Selama 6 bulan, Mas? Iya, selama 6 bulan. Tapi kalau kan di tempat lain kayaknya ya. Gimana? Ya kalau di tempat lain setahu saya, itu ada yang gak mau ikut program itu, karena nanti kalau ketika kembali, mereka diharuskan untuk mengikuti perkuliahan lagi. Kalau di Ibrahim itu enaknya itu enggak gitu, enggak disuruh ulang perkuliahan lagi gitu. Karena itu udah dianggap ya sama-sama ini ya, sama-sama kuliah ya. Iya, sama-sama masuk kuliah gitu karena program kampus juga kan gitu. Jadi betul. Alhamdulillahnya seperti itu. Waktu itu kayak gitu. Nah, dulunya kenapa kok bisa pengen kuliah ke luar negeri itu sebenarnya ini sih, teracuni sama dulu ada novel yang viral lah ya kalau bahasanya sekarang itu. Apa itu Mas? Novelnya itu tentang Negeri 5 Menara, mungkin kalau ini ya. Oh iya, saya pernah suka baca itu tahu. Saya pernah dengar. Ya itu kan pondoknya juga di Ponorogo juga, yang si pencerita itu, yang penulisnya Ahmad Fuadi, kan pondoknya di Ponorogo juga. Terus nulis tentang pondok-pondoknya, terus kemudian bagaimana dia bisa pertukaran pelajar ke luar negeri, terus kemudian dia menjadi mahasiswa luar negeri juga. Nah, akhirnya itu kayak semacam ini teracuni gitu sama doktrin-doktrin itu. Teracuni tapi dalam sisi yang positif ya gitu kan. Iya. Akhirnya udah pengen sejak lama. Terus saya melihat ada di Ibrahim kan ada program itu kan. Jadi saya semacam tangga gitu. Dikit demi dikit gitu. Awalnya pengalaman di dalam sekolah dulu gitu. Terus kemudian ilmu yang di Ibrahim diterapkan di sekolah. Kemudian ada pengalaman internasional di Thailand gitu. Nah, itu menjadi bekal bagi saya untuk
kuliah untuk mendapatkan beasiswa kemudian bisa diterima di kampus ini gitu. Jadi seperti itu. Keren sih. Perjalanannya cukup panjang dan melelahkan ya menurut saya. Ya dulu kayak udah berimajinasi gitu kan. Pas saya nanti setelah ini stepnya ini. Benar. Jadi kayak gitu. Benar. Wah, sesuatu yang baik itu pasti diawali dengan mimpi yang besar ya, apalagi kita bisa mewujudkannya kayak gitu ya Mas Mahmud ya. Iya. Ya, Keren, dulu nggak keren. tahu pede aja gitu kan. Walaupun Ibrahimi kan dulu ini ya, waktu saya masuk itu akreditasinya masih C ya PAI itu. Jadi waktu Benar. saya lulus itu akreditasinya udah B. Waktu itu ya pede-pede aja. Waktu ke Thailand gitu ketemu sama apa namanya mahasiswa luar, mahasiswa kampus negeri yang lain, kampus-kampus yang lebih besar gitu kan. Ya pede-pede aja waktu itu karena saya yakin apa namanya yang paling penting itu bagaimana kemauan kita gitu kan. Kita bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa banyak walaupun kita di kampus yang notabene bukan kampus negeri, yang notabene bukan apa namanya yang terakreditasi A ataupun kayak gitu. Kita tetap walaupun ada keterbatasan tertentu kita tetap bisa maju. Itu yang saya yakini sih. Keren. Itu motivasi yang luar biasa sih kalau menurut saya dengan yang Mas Mahmud ceritakan tadi, benar-benar luar biasa sih. Sehingga mencapai titik sekarang itu, makanya saya bilang bisa bangga banget gitu loh. Kayak ya, gitu. Alhamdulillah. Nah, ya, jadi teman-teman ini teman-teman mahasiswa yang lain ya nggak usah minder atau apa gitu ya. Kadang kan ini ya apa kayak semacam rahasia umum gitu ya, kalau orang-orang yang di swasta itu lebih minder daripada orang-orang yang di negeri atau orang-orang yang di kampus biasa itu minder dengan orang-orang yang di kampus elit gitu. Padahal mereka itu lebih baik dari segi fasilitas, mungkin iyalah ya lebih baik gitu, tapi kalau mereka mau ya tetap bisa sih. Iya, yakin bisa ya Mas ya. Iya, yakin lah. yang penting yakin itu lah. Yang penting yakin, benar. Terus ini Mas, apa namanya? Waktu Mas Mahmud kalau boleh tahu nama kampusnya apa sih Mas? Monash University. Oh, Monash University. Di situ banyak ya anak-anak Indo ya? Banyak. Jadi di sini ada organisasi ini apa namanya khusus anak-anak Indonesia. Komunitas ya? Banyak sekali ya, komunitasnya pun nggak cuma satu. Komunitas yang saya jadi pengurusnya itu komunitas ini ya, sama-sama beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Gitu. Oh gitu, oke. Jadi ada komunitas mahasiswa Indonesia yang khusus anak-anak LPDP, terus ada yang komunitas Muslim Indonesia, ada pelajar Indonesia, ada komunitas yang ada namanya komunitas Merah Putih itu seluruh anak Indonesia yang menaungi YAMI apa namanya mahasiswa Muslim gitu kan, menaungi ini juga mahasiswa yang dari beasiswa yang sama, dari beasiswa yang lain gitu. Banyak banget di sini Indonesia. Oh gitu ya, makanya kemarin saya sempat lihat apa stalking Instagramnya Mas Mahmud gitu kan. Ini orang Indo semua ini yang kuliah di sini gitu kan. Iya, kemarin waktu yang saya foto yang di Instagram itu waktu ada ini sholat Idul Adha. Yang saya upload di Instagram kan sholat Idul Fitri, terus Idul Adha gitu kan. Benar, di situ sholat Idnya itu satu komunitas Indonesia semua itu. Jadi khutbahnya pun pakai bahasa Indonesia waktu itu. Itu satu masjid. Iya, satu masjid itu keren Indonesia sih, semua itu. Itu keren sih, bisa kayak gitu, itu keren sumpah. Artinya di negeri asing kita bisa apa namanya bisa eksis, apalagi komunitas dari pelajar Indonesia itu luar biasa banget sih kalau menurut saya. Luar biasa banget Mas itu Mas. Nah, selain Mas Mahmud yang dari Banyuwangi ada nggak Mas? Ada satu lagi yang apa namanya angkatannya di bawah saya, namanya Mas Rifki, itu dari Banyuwangi, dari mana ya, Temuguru atau mana ya? Ini alumni juga? Atau enggak, dia Malang dia. Dari ininya Malang. Okay. Apa namanya? Win Maliki atau mana ya? Di Malangnya itu. Jadi dari Banyuwangi terus kuliah di Malang terus lanjut di sini. Ya beasiswanya sama juga. Nah, oke, kita ngomongin beasiswa. Caranya Mas Mahmud bisa dapat beasiswa itu gimana? Daftar. Artinya, oh iya pasti. saya aneh juga ya nanya kayak gitu. Enggak maksudnya gini. Untuk proses dapat ke situnya itu Mas Mahmud gimana? Ayo. Mungkin nanti teman-teman yang ngelihat podcast kita itu nanti bisa jadi gini kan caranya, mungkin bisa semakin termotivasi gitu. Ya namanya itu beasiswa LPDP.
Jadi itu beasiswa dari apa namanya kementerian, sebenarnya nggak cuma Kemenkeu saja ya, yang nyantuni ada Kementerian Pendidikan juga, Kementerian Agama juga, di situ ada 3 kementerian kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu sebenarnya udah dimulai sejak tahun 2012, itu udah lama banget. Dan ininya pun bukaannya pun besar-besar gitu, kuotanya itu kayaknya malah nggak ada kuotanya, bebas gitu. Yang penting bisa apa namanya, bisa melalui kualifikasinya dapat, ya udah langsung lolos gitu. Jadi walaupun seumpama katakanlah kalau beasiswa lain kan ada yang kuotanya 300. Kalau yang 300 yang terbaik, terus ada lagi yang sebenarnya kualitasnya bagus gitu, tetapi masih kalah dengan yang 300 tadi, itu kan nggak lolos gitu ya, yang nomor 301 terus 300 sekian gitu. Nah, kalau LPDP enggak, kalau memang kualifikasinya setahu saya ya ini, nanti nggak tahu kalau memang ada regulasi yang lain. Kalau setahu saya dari teman-teman yang ngomong itu, memang kalau LPDP yang penting kualifikasinya dapat, ya udah bisa lolos gitu. Nah, yang sulit itu gimana agar bisa memenuhi kualifikasi itu gitu kan, itu yang sulit. Oh itu nah, jadi, ya. LPDP itu ada yang namanya afirmasi. Nah, kalau afirmasi itu kualifikasinya itu biasanya lebih rendah daripada yang reguler. Nah, yang saya ikutin itu yang afirmasi, yang kualifikasinya itu lebih mudah untuk dimasukin gitu kan. Salah satu afirmasinya itu namanya afirmasi santri. Jadi beasiswa santri itu khusus bagi teman-teman santri gitu kan, yang kalau dulu waktu saya itu maksimal itu 2 tahun setelah dari pondok. Jadi waktu saya kan masih di pondok kan waktu itu. Saya di pondok sampai 2017. Saya daftar 2018. Jadi waktu itu kan masih di pondok juga. Di pondok entah jadi pengurus lah, entah jadi santri, itu nggak masalah. Yang penting di pondok. Ngajar di pondok pun juga nggak masalah. Jadi seumpama orang-orang yang udah nggak menetap di pondok gitu ya, tapi dia ngajar di pondok, itu juga nggak apa-apa juga. Yang seperti itu. Yang penting bisa dibuktikan dengan ini surat apa namanya dari kiai gitu kan, dari pimpinan pondoknya, dari pimpinan pesantrennya. Nah, waktu sudah daftar gini gitu kan, dan lain sebagainya lah ya, nyiapin dokumen yang paling sulit waktu itu bahasa Inggris waktu itu, dokumen bahasa Inggris. Ya? Ya. Jadi kalau ke luar negeri yang reguler itu harus pakai namanya IELTS. Apa itu, Mas? Lebih mahal dan lebih sulit. Jadi IELTS itu tes bahasa Inggris yang isinya itu ada 4 skill, ada reading, terus listening, terus speaking, sama writing. Jadi ada 4 skill yang harus dipelajari. Dan itu pun lumayan jauh lebih sulit dari yang satunya. Nah, saya daftar yang satunya. Kalau afirmasi, itu bisa namanya TOEFL. Nah, afirmasi itu, ya, afirmasi ke luar negeri itu TOEFL. Tapi kalau apa namanya, kalau reguler luar negeri nggak bisa TOEFL, harus IELTS gitu. Kalau afirmasi itu bisa TOEFL, bisa IELTS. Nah, TOEFL itu cuma structure itu grammar, terus kemudian listening sama reading. Jadi cuma 3 ini. Nah, karena waktu itu kan saya ini ya, apa namanya, bahasa Inggris masih apa namanya, masih belum bisa ya waktu itu, karena kan saya belajarnya PAI gitu kan, terus dites bahasa Inggris ya nggak bisa lah gitu. Jadi saya waktu itu ke Pare terlebih dahulu, ke kampung Inggris. Oh, belajar lagi? Di kampung Inggris, di salah satu kursusan gitu. Jadi 3 bulan gitu belajar TOEFL waktu itu, sampai akhirnya dapat ya di atas 550, syaratnya kan 500 sebenarnya. Tapi saya dapat di atas 550 kan waktu itu. Malah lebih ya? Iya, alhamdulillah waktu itu, karena memang targetnya saya nggak cuma satu beasiswa kan, kayaknya pokoknya yang penting ke luar negeri gitu. Beasiswa yang lain itu 550 gitu, kalau LPDP 500 saja afirmasi. Nah, setelah dapat 550 itu masih belum langsung dapat itu, karena kan apa namanya, beasiswa itu pembukaannya kan nggak terus menerus gitu ya, karena ada periodenya. Kadang kalau LPDP itu dua kali dalam setahun, terus beasiswa yang lain itu 1 kali setahun. Nah, karena masih harus nunggu itu, akhirnya saya minta jadi tutor dulu di Pare gitu kan. Jadi sambil ngajar, sambil ini apa namanya, sambil nyari beasiswa gitu. Nah, sambil nyari beasiswa, karena di sana itu banyak juga teman-teman yang ini juga, yang apa namanya, yang sama-sama pengen nyari beasiswa. Jadi kan banyak temennya, jadi banyak sharing gitu ya, informasi yang didapatkan juga banyak. Wah, sekarang waktunya pembukaan beasiswa A, sekarang waktunya pembukaan beasiswa B gitu. Terus selain itu, waktu itu saya berpikirnya ke Pare selain untuk ini ya, untuk belajar bahasa Inggris juga biar ini apa namanya,
memiliki lingkungan yang suportif gitu, yang sama-sama mendukung gitu kan. Nah, mencari lingkungan yang suportif itu kan juga penting juga waktu itu. Karena di Banyuwangi saya nggak tahu sama sekali berita-berita semacam itu gitu. Nah, selain itu teman-teman di Pare kan juga bisa saling mengoreksi ini esai kita. Nah, salah satu yang sulit untuk masuk beasiswa itu kan juga nulis esai. Nulis esai isinya ya kayak apa namanya, kenapa kita milih jurusan tersebut. Nah, itu kan walaupun pertanyaan sesimpel itu sebenarnya elaborasinya atau penjabarannya itu kan lumayan sulit juga biar benar-benar dapet gitu kan. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman yang di pesantren tadi, pengalaman yang di Ibrahimi di Thailand gitu saya masukkan semua gitu, terus akhirnya jadilah itu gitu. Nah, waktu itu pertama kali saya masih daftar ini beasiswa ke Inggris dulu, gagal gitu kan. Malah pernah sempet nyoba ke Inggris ya Mas Mahmud ya? Iya pernah, itu gagal. Terus kemudian nyoba, waktu itu afirmasi santri belum ada. Terus saya cuma tahu ini kabarnya saja dari teman yang ini LPDP juga gitu. Katanya mau buka afirmasi santri gitu kan. Waktu itu LPDP saya nggak ada kepikiran sama sekali karena saya nggak termasuk salah satu yang bisa masuk afirmasi, nggak masuk kategori afirmasi apapun. Nah, ternyata ada afirmasi santri, ya udahlah saya coba itu, terus saya tulis esainya ya sampai berapa ya, nulis esai itu bisa sampai 1 bulanan itu, walaupun nulis berapa itu 2000 kata atau berapa kata itu kan, itu bisa sampai 1 bulan karena harus ngoreksi lagi mana yang kurang kuat, mana yang lemah gitu kan, di koreksi lagi, di saya minta teman-teman saya untuk baca gitu, teman-teman tutor gitu, terus direkturnya di kursusan tersebut itu saya minta untuk baca, akhirnya feedback gitu kan. Akhirnya dapat di situ. Nah, setelah udah ada 3 ini, waktu saya itu ada 3 tahap ini, 3 tahap tes gitulah ya, katakanlah tes gitu. Tahapan yang pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkas itu yang paling ya sebenarnya yang bisa dikatakan yang paling gampang ya, karena yang paling penting kita udah lengkap berkasnya, ya udah kita bisa lolos ke tahap selanjutnya. Berkasnya kayak berkas-berkas kependudukan itu kan kita udah punya semua ya, KTP dan lain sebagainya. Oh, data gitu. Pribadi berarti ya? Iya, data pribadi gitu. Walaupun dulu sempat ada drama juga karena KTP saya hilang. lanjut Mas, moga Mas. Iya. Terus kayak tes bahasa Inggris itu kan juga udah disiapkan sebelumnya, terus ijazah gitu kan. Itu udah ada semua gitu. Jadi tinggal submit gitu. Jadi yang paling lengkap itu udah bisa lanjut ke ini selanjutnya, ke tahap seleksi selanjutnya. Tahap seleksi kedua ini yang lebih sulit lagi. Tahap seleksi kedua ini SBK, ini kayak tes PNS gitu, yang tes kompetensi dasar, yang kayak matematika, yang matematika dasar, yang katanya matematika dasar tapi sebenarnya nggak dasar-dasar banget itu kan, yang sulit banget itu. Ya. Oke. Ada 3 kalau nggak salah ya waktu itu ya, di SBK tes komputer lah intinya ya, tes kayak gitu. CBT yang ya, pertama ya kayak semacam itulah ya, saya lupa namanya ya, semacam itu ya, seleksi berbasis komputer gitu. Benar. Jadi ya kalau nggak salah gitu. Jadi ada yang tes kemampuan dasar, terus cuma 2 ya, tes keluarga, esai di situ disuruh nulis esai lagi, tapi kayaknya esai nggak terlalu ini ya waktu itu. Akhirnya sekarang kayaknya dihapus, nggak terlalu diseleksi waktu itu esainya. Yang paling diseleksi tes kemampuan dasar sama tes kepemimpinan kalau nggak salah ya, kepemimpinan. Jadi itu kayak isinya itu kalau kita dihadapkan pada suatu masalah apa yang akan kita pilih gitu. Jadi sebenarnya cuma disuruh milih yang terbaik di antara 5 gitu kan. Nah, itu nggak terlalu sulit. Yang lebih sulit yang tes kemampuan dasar itu tadi. Nah, terus akhirnya itu lolos gitu. Jadi kalau yang biasanya orang-orang banyak yang nggak lolos itu di situ, di SBK itu. Karena di SBK itu kalau afirmasi banyak yang lolos. Katanya orang-orang sih ini ya, di antara kan ada skor maksimal itu 300. Nah, kalau afirmasi itu cukup kita dapat skor 150 itu udah bisa lolos. Berarti kan setengahnya ya. Kayak
kayak nilai 5 gitu kan udah bisa lolos ya itu. Itu kalau afirmasi. Nah, kalau yang reguler itu harus 200. Nah, 200 itu lumayan berat juga waktu itu. Nah, karena saya afirmasi, ya udah akhirnya bisa lolos gitu. Nggak setinggi reguler gitu ininya. Iya. Tesnya. Kemudian setelah SBK ini, setelah yang paling sulit, ada yang lebih sulit lagi, yaitu wawancara. Nah, wawancara ini yang paling menentukan sebenarnya. Pakai bahasa Inggris? Jadi, tergantung pewawancaranya. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Waktu itu saya ada 3 pewawancara. Jadi yang pewawancara pertama itu yang tanya tentang akademik gitu. Jadi tanya tentang kayak kenapa alasan milih kuliah di situ, kenapa milih jurusan itu, kenapa di negara itu, kayak gitu ya. Jadi tanya tentang background, sesuatu yang sudah kita tuliskan di essay tadi kita jabarkan di wawancara. Terus kemudian yang kedua itu tentang psikologi. Kalau psikologi itu ya tanya tentang kesiapan kita, nanti kita siap nggak hidup di luar negeri kayak gitu, tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang-orang asing, dengan orang-orang yang bukan orang Islam kayak gitu. Terus kemudian tentang kebangsaan. Kalau kebangsaan ini kayak mengukur seberapa cinta kita terhadap NKRI. Karena lumayan rentan juga ini yang kebangsaan ini, karena kan banyak juga orang-orang yang udah kadung ke luar negeri nggak mau pulang gitu, udah kadung di luar negeri nggak mau pulang gitu. Jadi yang penting kita memastikan bahwasanya ya kita ini cinta NKRI dan kita akan pulang setelah setelah studi gitu. Jadi itu tesnya ada 3 tahap itu. Yang terakhir wawancara itu. Nah, setelah wawancara biasanya orang-orang itu udah langsung tahu nih, oh saya nanti lolos kayaknya ini, saya tadi nggak bisa menjawab dengan baik gitu. Jadi waktu saya itu waktu ada pengumuman itu nggak terlalu kaget gitu, karena saya benar-benar udah mempersiapkan semuanya dari A sampai Z. Kalau memang lolos, ya udah berarti emang usaha saya ini nggak sia-sia. Tapi kalau memang nggak lolos, ya memang saya usahanya udah maksimal. Ini udah semua yang bisa saya berikan. Kalau memang nggak lolos, ya berarti saya belum mampu gitu. Jadi bagi saya itu lebih lebih lega kalau kita itu nggak lolos karena memang kita ini ya sudah benar-benar effortnya itu udah benar-benar kuat, daripada nggak lolos tapi effortnya itu nggak kuat gitu. Benar. Kayak semacam ada ini getun itu apa? Menyesal gitu. Menyesal gitu. Kayak semacam menyesal gitu kan, kalau dia kenapa saya nggak usaha lebih lagi gitu. Pokoknya kalau saya sih yang penting usahanya sampai maksimal terlebih dahulu. Urusan hasil ya udah terserah gitu kan. Kalau kita usahanya nggak maksimal gitu, mesti ada menyesalnya nanti. Betul. Jadi seperti itu. Wah, lumayan panjang ya ceritanya ini tadi. Gak apa Mas. Jadi yang ngelihat itu bisa punya bayangan gitu loh. Artinya untuk meraih bisa kuliah di luar negeri kayak Mas Mahmud itu, oh gini loh ternyata caranya kan kayak gitu Mas. Nah, tadi saya sempat menarik nih yang Mas Mahmud bilang bisa nggak hidup berdampingan dengan orang asing gitu kan. Nah saya pengen nanya kayak gini nih, Mas Mahmud di situ tinggalnya di rumah atau di asrama atau gimana sama istri, atau di apartemen kan? Kalau biasanya kalau di luar negeri apartemen kan biasanya. Iya, macam-macam ya di sini. Kalau teman-teman itu ada yang kos gitu ya, kosnya ya di rumah gitu. Ada yang kalau keluarga itu biasanya nyewa rumah. Nah, kalau saya keluarga juga, jadi nyewa rumah juga, tapi biar lebih murah lagi. Saya ini ada 2 keluarga yang satu rumah. Ini juga udah umum di sini. Jadi satu rumah kayak sharing house itu udah sangat umum di sini. Jadi di satu rumah itu ada 2 keluarga, sama-sama teman dari Indonesia, sama-sama teman dari satu pesantren dulu. Jadi pesantrennya di Ponorogo sama, tapi dia senior saya. Terus di Banyuwangi juga sama, di pondoknya ini Yai Miftah sama. Terus akhirnya di Pare sama juga kan kursusannya, karena dia dulu tapi sebenarnya cuma waktu berangkat itu, waktu dapat beasiswa saya dulu, terus akhirnya dia nyoba juga, wah ada beasiswa ini nih, ya udah saya nyoba. Akhirnya dia milih di antara kampus-kampus yang keterima Kersane Ngalah itu ya sama di Monas. Akhirnya di sini juga bareng-bareng juga gitu, satu rumah juga. Oh, satu kampus juga ya sama Mas Mahmud ya? Iya, satu kampus, cuma beda fakultas. Fakultasnya sama, beda jurusan. Oh, beda jurusan. Ya. Tadi Mas Mahmud pendidikan ya? Fakultasnya atau jurusannya? Fakultasnya pendidikan, kalau jurusannya Master of Educational Leadership. Master of Education of Leadership. Oke, siap. Ya, nah, saya kan penasaran nih Mas. Saya mentang-mentang orang yang belum pernah
ada di luar negeri gitu kan, apalagi tinggal lama gitu kan dan hidup menetap di situ gitu kan. Waktu pertama kali Mas Mahmud tinggal di situ itu yang paling susah itu menyesuaikan apa Mas? Gitu. Kan beda ini kan, ngomongin culture dengan Indonesia juga pasti beda kan kalau di Aussie gitu kan. Ya, Nah itu tantangan pertama Mas Mahmud di situ gimana gitu? apa ya tantangan pertama? Kalau culture sih kayaknya ini ya, nggak terlalu ya, karena orang di sini ramah-ramah gitu. Saya belum pernah mendapati orang yang rasis sama orang Muslim gitu ya. Oh justru Jadi gitu ya? iya, kalau orang-orang sini nggak tahu ya kalau ini ya ada teman yang lain yang menghadapi. Kalau saya sih oke-oke saja. Di sini kan culture-nya itu sangat ini sangat beragam gitu. Jadi ada yang Mm-mm. orang Aussie asli gitu, ada yang orang India, kebanyakan malah orang India, orang Cina gitu yang di daerah saya gitu. Mm-mm. Orang-orang Asia gitu kan. Jadi Mm-mm. saya nggak pernah menghadapi yang rasis gitu ya selama ini. Itu untuk Mm-mm. culture. Mm-mm. Kalau yang lain yang agak sulit kayaknya nyari makanannya halal itu yang paling sulit itu. Nah, itu yang saya Nah maksud. ini yang sulit ini nyari makanannya halal gitu. Jadi Benar. nyari musola kalau semua kita ke mana gitu ya. Kalau di rumah kan Mm. bisa masak sendiri ya, bisa nyari bahan untuk satu Betul. minggu ke depan masak sendiri itu bisa. Sholat Mm. bisa di rumah gitu kan. Nah tapi waktu keluar gitu kan, waktu jalan-jalan kemana ke city lah, ke kota gitu. Mm. Nah ini nyari makanan yang halal itu harus lihat Google Map dulu, harus browsing dulu ini halal apa enggak gitu. Terus nyari masakan Indonesia yang mana gitu. Ah, Nah itu awal-awal, tapi lama-lama kan udah tahu ya, akhirnya kan udah hafal. Cuma yang sulit kalau udah tahu makanan yang halal, yang lebih sulit itu nyari tempat sholat itu tadi. Itu yang sulit karena nggak ada musola ya kalau di tempat umum. Akhirnya ya kemarin itu sempat pernah gitu kan wudhu di toilet umum gitu, terus kemudian Mm. sholatnya itu di halaman gereja gitu pernah juga kayak gitu. Karena Anj- memang sulit nyari musola gitu di halaman gereja gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada orang-orang yang menegur atau apa, nggak masalah kayak gitu. nggak masalah ya Mas orang-orang di situ ya. Sama ya saya juga pernah melihat orang yang sholat itu di parkiran gitu, juga pernah Mm. melihat Mm. gitu. Mm. 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 Ya akhirnya kayak gitu sholatnya, kemana-mana bawa sajadah gitu, bawa sajadah yang apa namanya yang kecil gitu, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu yang Ah, paling sulit kalau bagi saya sih oh, kayaknya itu. Kalau yang lain-lainnya apa ya? Iya menyesuaikan ya. peringkat nomor 2 lah ya, peringkat nomor 2 yang sulit itu ini weather, apa cuaca kan Weather sekarang kan ya. lagi musim dingin. Nah, Iya, iya. musim Di Indo sekarang juga dingin banget Mas. Kayak banyak iya bilangnya angin dari Australia gitu kan. ya, lumayan tinggi di sini ya kalau dibandingkan dengan dengan Eropa atau ini ya sama negara-negara yang di daerah kutub utara gitu mungkin masih dinginan sana ya, tapi kalau Benar. orang tropis kayak gini ke Australia tetap kedinginan gitu. Sempat kemarin sampai waktu nugas itu sampai 4 derajat, 2 derajat itu. Gila. Itu lumayan itu. Kalau sekarang berapa ini? Nah, sekarang nggak sedingin itu sih sebenarnya. 12 sekarang. 12 derajat. Hangat sekarang. saya ngebayangin orang Bangorejo tiba-tiba di tempat sedingin itu. Kalau orang Ijen gitu nggak masalah ya, tapi orang Bango ini aduh, biasanya malah jeruk itu. Benar. Bango kan tempatnya panas gitu kan, biasanya tiba-tiba ke Aussie dinginnya yang masya Allah sampai 4 derajat gitu kan, pasti kan cara menyelesaikan diri pasti juga gampang-gampang susah gitu kan. Iya, ya itulah Oke. yang sulit paling. Oke. Kira ini lagi awal namanya Mas, kita flashback bentar ya, kita flashback bentar. Ya. Bukan dibandingkan sih, artinya kira-kira ada nggak yang Mas Mahmud kangenin gitu loh waktu berada di kuliah di sini gitu loh di Ibrahim. Mungkin akan pastinya ada momen-momen tertentu gitu kan yang kadang-kadang kangen masa-masa itu gitu kan pernah lah Mas gitu loh Mas, maksud saya Mas. Ya pernah lah yang pasti ya, karena apa namanya orang ini ya apa udah punya di Indonesia kan udah punya kampung halaman, jadi pasti punya kangen kayak teman-teman yang merantau kemanapun mesti ada yang dikangenkan di kampung halaman gitu. Kalau saya di Indonesia gitu ya. Benar. Nah, ya yang pertama ini ya dikangenin suasana sih, yang lebih dikangenin kayak suasana. Kayak kemarin waktu Ramadan gitu, kalau di Indonesia Ramadan kan ini ya bener-bener suasananya itu bener-bener dapet gitu. Nah kalau di sini tuh kayak nggak ada, ya kurang lah ya, merasa kurang untuk suasana Ramadannya. Kalau kita pengen ini mendapatkan suasana Ramadan, kita ke komunitas Indonesia, Muslim Indonesia gitu, ke masjid terdekat gitu kan. Nah itu bisa, tapi kan itu cuma nggak bisa setiap hari gitu. Benar. Karena
kuliah pun juga masih tetap masuk gitu walaupun Mhm. walaupun waktunya puasa. Jadi untuk mendapatkan suasana itu agak sulit. Jadi Mhm. yang pertama yang saya kangenin ya jelas suasana yang ada di rumah gitu kan. Mhm. Terus yang kedua ya makanan sih. Kalau kalau di Indonesia kan malam gitu ya, habis maghrib atau habis isya kita bisa keluar Bener, nyari bener. apa namanya penyetan Angkringan. lah Bener, atau ya angkringan gitu, nyari apa bener, gitu bener, kan. bener. Di situ gak ada ya Nah Mas ya? kalau di sini ya apa namanya yang Kafe ya? masakan Indonesia ada sih, cuma ya lebih mahal. Terus apa namanya jam bukanya di sini maksimal itu jam jam 9 itu udah tutup kayaknya. Semuanya itu rata-rata jam 9, malah mall itu jam berapa itu? Jam 7 itu udah tutup, jam 6 udah tutup gitu, jam 6 Itu sore itu. oh, Jadi malam itu kayak ya adanya yang khusus-khusus malam, kehidupan malam gitu kan kalau malam itu. gitu. Nyari-nyari nyari-nyari yang kayak di Indonesia itu sulit. Kalau kita sampai jam 12 malam pun orang Masih jual nasi goreng masih ada bener, kan. bener, bener, Kalau di sini jam 9 itu udah maksimal di sini. bener, bener, bener. Apalagi waktu ini kan, waktu apa namanya, waktu musim panas. Jadi musim panas itu matahari terbenam itu jam 9, Jam jam 9 9 malam. sore malam ya. Jadi jam 9 malam itu baru maghrib. Nah, itu kan kita kalau pengen jalan-jalan malam udah tutup semua toko-toko karena jam 9, Mhm. karena di sini kan yang diikutin kan jam ya, bukan matahari. Karena kalau matahari kan fleksibel banget kayak waktu Mhm, musim mhm, kemarau musim panas gitu mhm, terbenamnya jam 9. Nah, sekarang musim dingin terbenamnya ya kayak Indonesia gitu jam setengah 6 gitu. mhm. Jadi yang dikangenin sih yang kayak gitu ya, yang nggak ada di sini gitu. Bener. Kalau ngomongin makanan yang paling kangen apa Mas Mahmud? Penyetan sih kayaknya. Mie ayam, bakso gitu. Itu Gitu deh. itu kayaknya udah nggak bisa tergantikan ya kayak. Iya, di sini ada pun kayaknya rasanya nggak seenak yang di Indonesia sih. Yang bikin Nasi tapi orang yang tempong gitu, sego tempong gitu kan. oh ada Mas di situ Mas. Oh nggak ada kalau sego tempong. Kalau Oh, penyetan ada sih. Kalau sego tempong nggak ada. yang jual Itu juga yang orang Indo. dikangenin. Iya, orang Indonesia juga. Orang Indo juga. Jadi Oh, orang Indonesia gitu. udah lama di sini gitu kan, terus apa namanya eh ya mendirikan usaha di sini lah sampai kayak gitu. Oh, Banyak juga yang kayak gitu. gitu. Nah, ini sekarang kan Mas Mahmud kan lagi di kampus nih. Saya pengen tahu apa namanya kuliahnya Mas Mahmud setiap hari atau gimana dalam seminggu? Kalau semester sekarang itu cuma 1 kali dalam seminggu gitu. Jadi Sehari ya? ya cuma sehari. Mm-mm. Biasanya kalau kuliahnya dikit, tugasnya banyak. Ya, Itu itu yang paling bikin pusing. Itu yang paling nah, bikin pusing. apa namanya sebenarnya tergantung tergantung apa namanya kita milihnya ya sebenarnya itu. Heeh. Jadi kalau saya dari awal itu biasanya seminggu maksimal itu 2 kali. Kan Mm. kalau di sini sistem perkuliahannya itu pakai kredit poin gitu ya. Credit point. Jadi satu semester itu 24. Iya, 24 kredit poin Itu satu semester. harus tercapai dalam satu semester ya? Iya, harus tercapai Mm. dalam satu semester. Nah, masing-masing mata kuliah itu ada yang 12 kredit poin, ada yang Mm. 6 kredit poin. Mm. Kalau kita milih yang 6 kredit poin, otomatis kan kita bisa kuliah dalam seminggu itu 4 kali. 6 Oke, kali 4 benar. kan 24 ya. Nah, Benar, benar. atau kalau kita campur gitu ya, 6 kredit poin itu 2, terus satu mata kuliah itu 12 kredit poin, berarti 3 Mm-mm. kali. Nah, Mm-mm. kalau yang saya kemarin, yang saya pilih itu 12 kredit poin 2 gitu kan. Itu Mm-mm. yang saya pilih yang kemarin-kemarin. Jadi Mm-mm. biasanya dua mata kuliah dalam 1 minggu. Mm-mm. Nah, yang semester ini itu saya ngambil penelitian. Kalau yang kemarin kan ke jurusannya ya kan, ke tentang educational leadership yang kemarin itu. Nah, yang Mm-mm. sekarang itu tentang penelitian. Mm-mm. Penelitian itu dibagi menjadi dua term. Jadi satu Mm-mm. semester dibagi menjadi 2 term. Mm-mm. Jadi satu mata kuliah 12 SKS, katakanlah kalau di Indonesia SKS untuk Mm-mm. term pertama itu Mm-mm. jadi kan seminggu sekali gitu kan. Nah, term kedua nanti juga sama 12 SKS juga. Jadi Mm. sama-sama 12, satu semester tetap 24. Jadi Mm. seperti itu. Nah, karena penelitian jadi ya apa bisa dibayangin lah ya tugas-tugasnya kayak apa. Benar. Harus baca sekian. Untuk ini aja tugas pertama ini kan ini baru mulai ini ya, udah 2 minggu ya, baru mulai 2 minggu. Itu tugas Heeh. pertama assessment 1, deadline itu tanggal 7 Agustus disuruh nulis 4.000 kata itu tugas pertama. 4.000 kata. Ya lumayan lah ya.
4.000 kata. Itu bahasa Inggris Mas ya, Mas? Nggak mungkin bahasa Iya, Indo kan? bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Waduh. 4.000 kata itu. Nah, Mas Mahmud kan bilangnya kan cuman sehari nih, kan ini dalam seminggu gitu kan kuliahnya. Nah, untuk mengisi waktu yang sisa 6 hari itu biasanya Mas Mahmud aktivitasnya apa di sana? Macam-macam ya kan, apa namanya, yang jelas yang pertama ini ya, nyiapin untuk tugas. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai kuliah pun itu kita udah tahu nanti tugasnya apa, karena itu dalam satu semester itu udah langsung dikasih tahu semua di ini kita, di e-learning kita akan ada e-learning gitu, ada Moodle, pakai Moodle. Nah di situ langsung dikasih tahu pertemuan pertama ini, kedua, ketiga, keempat sampai assessment task-nya itu tentang ini, contohnya ini, itu udah dikasih tahu semua. Jadi sejak awal kita udah bisa apa namanya, tahu tugasnya nanti apa dan yang disiapkan apa. Nah, rata-rata teman-teman yaitu nyiapin untuk tugas akhir nanti, tugas untuk assessment tadi. Karena untuk nulis 4.000 kata itu rata-rata ya orang-orang butuh waktu lebih dari 2 minggu lah, 3 minggu kan, 4 minggu gitu. Jadi dari sekarang ya nyiapin itu dikit demi dikit gitu kan, daripada apa di minggu terakhir terus pusing banget gitu kan. Nah, salah satu kesibukannya itu, kesibukan yang lain jelas karena bawa keluarga juga, kesibukan dengan keluarga udah jelas gitu. Apalagi masih bayi, ini bikin pusing ini. Tapi bikin tenang juga. Pusing tapi seneng gitu. Bener Mas. Terus itu juga sangat ini ya, sangat apa namanya, kalau bahasa ini sangat menyita waktu juga bisa dikatakan seperti itu. Selain itu juga ikut kayak organisasi yang menaungi sama-sama ini, sama-sama beasiswa LPDP-nya, kelurahan LPDP namanya. Jadi itu salah satu kesibukannya nanti nyiapin untuk 17 Agustusan nanti. Ya semacam itulah kesibukan-kesibukan yang ada. Berarti nah kalau teman-teman boleh dibilang Mas Mahmud masih aktif di organisasi lah ya, kayak gitu ya? Iya, lumayan aktif ini. Juga ikut teman-teman yang lain juga. Terus Mas, gimana Mas? Ya, kan sebenarnya kalau di LPDP itu kan nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak boleh kerja ya mahasiswa yang di Australia. Nah kalau gitu. Nah kalau teman-teman yang lain selain beasiswa LPDP itu pun bisa kerja. Nah di sini termasuk salah satu negara yang sangat welcome ya kepada mahasiswa yang memang mau kerja gitu. Jadi karena kan dalam seminggu kan bisa jadi cuma 1 mata kuliah, 2 mata kuliah gitu ya. Jadi bisa maksimal itu kalau mahasiswa mau kerja itu sebenarnya 20 jam maksimal dalam seminggu. Cuma karena ini pemerintah Australia sekarang sedang ada ini apa namanya, kekurangan pekerja karena kan dampak COVID kemarin kan. Jadi orang-orang pada pulang ke negaranya masing-masing, akhirnya sekarang kekurangan pekerja, pemerintah Australia pengen orang-orang semua pada balik ke sini lagi. Nah, mahasiswa akhirnya boleh kerja full time gitu kan. Nah, teman-teman yang dibolehin kerja, yaitu rata-rata ini kerja juga mereka gitu. Kalau yang nggak dibolehin gitu ya nggak kerja. Gitu ya. Itu. Jadi enak ya, maksud saya kan daripada 6 hari ini ya boleh dibilang nggak ada aktivitas ya, kan bisa dimanfaatkan dengan bekerja dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Saya justru sangat ini ya, apa namanya, kagum dengan teman-teman yang dari katakanlah kayak Sri Lanka, India gitu. Nah, mereka itu membiayai kuliah ke sini itu dengan biaya mereka sendiri. Sebenarnya kalau dilihat mereka bukan orang-orang yang dari ini ya crazy rich gitu, bukan. Tapi mereka bener-bener apa namanya, punya kemauan yang keras ya, kuliah ke sini tapi nyari yang kampus-kampus yang lebih murah gitu kan. Yang kalau di kampus yang besar itu kan biasanya lebih mahal ya. Tapi di sini mereka sambil kerja juga gitu. Jadi kerja di sini terus akhirnya dari kerjanya itu dibiayain untuk kuliah mereka. Saya benar-benar salut dengan orang-orang yang bisa kayak gitu. Bahkan yang satu kelas kemarin juga ada yang kayak gitu. Yang di sini sambil kerjanya itu dipakai untuk biaya ini. Saya tanya, cukup enggak? Ya, cukup ternyata gitu. Wah, luar biasa ini gitu. Padahal apa namanya, biaya hidup juga lumayan tinggi, terus apa namanya di sini pun juga lumayan mahal ini kuliahnya. Kerja sampai cukup gitu ini ya, kerja sambil kuliah gitu. Itu yang saya salut juga sama teman-teman ini. Bagaimana mereka bisa berani gitu kan. Benar. Kita kan kalau nggak dapat beasiswa nggak berani kita keluar. Mereka tetap berani, ampuh. Benar. Iya, karena setahu saya kalau nggak salah ya, Australia merupakan salah satu negara yang biaya hidupnya terbilang cukup tinggi ya, Mas, benar nggak sih? Iya, lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan Indonesia. Kalau kita ini ya,
dari kurs saja lah ya, satu Mm-mm. AUD itu $1 Australia itu sama dengan ya kasarannya kayak Rp10.000 gitu. Wah, mahal itu. Terus ya, terus waktu ini apa namanya kalau kita ke ini ya ke warung gitulah ya, kalau mau Mm-mm. makannya di luar gitu, kalau kita nggak Mm-mm. makan sendiri, Mm-mm. makan di luar itu bisa satu kali makan itu satu menu bisa sampai $19, berarti kan 190.000 satu menu. Mahal, Mas. Itu menu saya pernah kayak gitu ini apa kayak iga bakar gitu 190.000, lumayan. Penyetan gitu 150.000 gitu, $15 gitu. 150.000 penyetan Nah, di Indo bisa dapat macam-macam. itu kalau kita beli di luar, jadi kan kita memang harus bener-bener bisa masak sendiri. Untung saya kan bawa istri ya, jadi ada yang Wah, masak gitu. ada ini ya, ada personal chef ya di rumah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ke sini gitu ya, kalau bisa ya ini apa namanya bisa masak di rumah gitu. Itu bisa sangat membantu karena kalau Betul. masak di rumah yang tadi itu untuk satu menu saja itu bisa sampai ya katakanlah bisa sampai makan sendiri itu sampai 3 hari sampai ini gitu. Betul, Karena betul. pengalaman saya kalau belanja untuk satu minggu itu eh, paling enggak nyampe $50 lah untuk ini ya belanja Satu satu minggu minggu ya? itu Satu minggu ya? ya untuk satu minggu. Jadi kan jauh banget gitu jaraknya antara belanja sendiri Bener, sama jajan di luar gitu. bener, 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 Mas. Kalau boleh tahu, putra atau putri, Mas Mahmud, anaknya? Cewek. Cewek ya? Usia berapa, Iya. Mas? Sekarang masih 9 bulan. Masih Ini 9 masih bulan. bayi. Iya. Itu kalau saya boleh bilang itu lagi gemes-gemesnya itu usia segitu itu. Ya, lagi gemes-gemesnya, lagi Lagi gemes. pusing-pusingnya ngurus gitu. Kalau kalau jadi putrinya Mas Mahmud, 9 bulan udah di luar negeri tinggalnya gitu kan seneng gitu. Tapi nggak ingat ya. Besok udah nggak ingat gitu. Oke. Mungkin Oke. ini, kenapa kalau masih 9 bulan harusnya agak lebih besar lagi gitu mungkin Oh, mikirnya dia nanti. Oke. Nah, rencana ke depan Mas Mahmud. Artinya kan setelah kuliah di Aussie ini kan mungkin ada planning ke depannya Mas Mahmud yang kayak gimana itu? Nah, kalau ini ya yang rencana dekat, saya sebenarnya sekarang udah memiliki lembaga kursusan online sekarang ya. Jadi itu kayak lembaga kursusan online bahasa Inggris TOEFL gitu yang dulu pernah saya pelajari gitu kan. Ya, itu untuk membantu teman-teman yang memang pengen belajar TOEFL biar nanti bisa ya terserah buat apa. Biasanya kalau TOEFL kan buat ini ya, buat lulus skripsi gitu. Buat persyaratan skripsi, buat daftar S2, buat daftar PNS gitu. Nah, itu rencana apa yang dekat saya masih fokus di situ dulu, mengembangkan di situ dulu. Nah, nanti rencana jangka panjangnya saya tetap ingin lanjut lagi di apa namanya S3 kan sekarang kan ini ya penelitian ini kan termasuk salah satu tangga lah ya kayak pathway gitu untuk ke graduate research atau ke apa namanya PhD gitu ke S3 gitu. Jadi ngambil ini memang pengennya nanti S3 juga gitu. Nanti. Oke. Tapi nggak tahu kapan ya, tapi ada keinginan ke sana gitu. Ngambilnya tetap di Australia lagi atau mungkin ke negara lain? Iya, ini apa namanya mungkin apa namanya itu prioritas di Australia, tapi nanti kalau memang rezekinya di negara lain juga nggak masalah di negara lain. Cuma prioritas ya di kampus yang sama lah ya udah terlanjur nyaman ini. Benar. Dan sudah hafal gitu kan. Betul, dan udah terbiasa ya di situ ya. Iya. Udah terbiasa gitu. Betul. Ini hari ini Mas Mahmud pojokan-pojokannya. Mas Mahmud ada kuliah nggak hari ini? Enggak, kuliahnya tadi malam. Ya. Tadi kuliahnya kemarin ya dari jam 5 sampai jam berapa kemarin ya? Sampai jam 9. Iya, ini sekarang di Indo kan jam 9. Di situ jam berapa, Mas? Sekarang jam 12. Berarti selisih 3 jam. 3 jam ya dengan Aussie ya? Ya, jadi ada dua time zone gitu di Australia. Kalau waktu sekarang itu selisih 3 jam, nanti setelah Oktober kalau nggak salah itu nanti akan selisih 4 jam. Gitu. Jadi kayak ganti time zone gitu. Kok bisa gitu sih, Mas? Ya karena menyesuaikan ini matahari terbit dan ya? terbenamnya. Ya, karena kan apa namanya kalau seumpama winter gitu kan, matahari terbitnya kan siang banget gitu. Kalau jamnya itu tetap sama, selisih 4 jam, itu nanti orang-orang Australia kerja harus jauh lebih pagi dari biasanya gitu kan. Matahari masih belum keluar, mereka udah harus keluar kerja gitu. Mungkin ininya ya, sejarahnya kayak gitu mungkin ya. Kalau saya merasakan sih kayak gitu. Jadi kalau di
diundurin 1 jam gitu, atau ya pokoknya ditunda 1 jam gitu. Nah itu kan udah lumayan membantu mereka gitu. Nah nanti kalau Benar. waktu musim panas itu kan matahari ini lagi eh, terbitnya maju lagi gitu, mungkin jam 5 gitu udah Oh, terbit gitu. gitu ya. Oke, Jadi baik. akhirnya jamnya ikut dimundurkan gitu. Berarti bentar lagi di situ sholat Jumat ya Mas Mahmud ya? Atau gimana? Di sini sholat Jumatnya ikut jam kerja. Jadi kalau orang-orang itu kan ini kan pada kerja semua, terus mau izin gitu kan, nyari waktu istirahat ya. Biasanya istirahatnya mereka jam 1, jam setengah 2 gitu. Heeh. Nah mulai sholat Jumatnya biasanya jam setengah 2 di sini. Oh, Ya. gitu Yang ya. penting masih waktu zuhur gitu kalau di sini. Betul, betul. Ya. Betul. Nggak mungkin juga dilakukan bahkan jam 3, jam 4 ya. iya, bahkan ada masjid-masjid itu yang ini sampai beberapa kali melakukan sholat Jumat gitu. Jadi kloter pertama gitu dari jam setengah 1 sampai jam 1, kloter kedua setengah 2 sampai jam 2 gitu. Jadi ada yang kayak gitu untuk mengakomodasi para jemaah itu tadi. Menarik banget. Menarik banget. Oke. Menarik banget sih obrolan kita pagi ini. Ini apa namanya? Ya, sharing-sharing gitu. Iya Mas, saya titip salam sama teman-teman yang di situ, sama keluarga juga Mas Mahmud. Mungkin ini bisa jadi motivasi nanti buat teman-teman, terutama mahasiswa Ibra ini yang Ya, ngelihat. semoga banyak yang nyusul lah ya. Amin. Kalau saya enggak sih kayak. Ya, semoga teman-teman ini ya mahasiswa banyak yang nyusul gitu. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang lagi kuliah sekarang menempuh S1 dan bahkan S2-nya nanti. Alhamdulillah S2 sekarang sudah banyak yang daftar Mas di kita Mas. Kayak gitu. Alhamdulillah. Untuk PAI. Terakhir Mas Mahmud, mungkin ada yang mau disampaikan untuk siapapun yang ada di kampus kita sekarang mungkin. Wah, justru yang kayak gini yang sulit ini apa yang mau disampaikan ini. Enggak, artinya kayak titip salam buat Pak Imi gitu kan, titip salam buat siapa gitu kan. Ya kan udah lama gak ketemu itu kan. Ya, titip salam sama dosen-dosen saya dulu aja lah ini, kayak ini ya, sama Gus Silur, sama waktu itu ketua Fakultas Tarbiyah ini Nyi Fathi, Bu Fatih. ya, terus sama Gus Sendi, terus sama ini Pak Aziz gitu. Ya, titip salam kedua mereka. Iya, kalau kalau kepada teman-teman mahasiswa inilah ya, kalau memang pengen ini sesuatu ya, kalau bagi saya yang penting yakin itulah ya. Yang penting yakin itu udah nomor 1. Yakin, ya. Kalau bisa main-main ke Australia gitu Mas ya. Ya. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Mahmud atas waktunya pagi ini ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, makasih juga sudah ini ya, udah ngundang saya di podcast ini. Iya Mas, saya senang banget bisa ngobrol pagi ini, sharing berbagai macam hal yang Mas Mahmud lalui di sana. Artinya ini motivasi buat saya, motivasi buat teman-teman yang lagi kuliah sekarang kayak gitu. Terima kasih Mas Mahmud. Ya, sama-sama. Ini akhirnya saya bisa membayar utang ya, dari kemarin ditagih-tagih sebenarnya ini ke Silur ya, sama Bupati itu ditagih-tagih. Dimintain ini video itu. Termasuk ngobati rasa penasaran saya. Ini orang siapa sih kebanyakan yang kenal gitu kan? Gitu kan? Itu ya. Terima kasih Mas ya. Ya, makasih Mas Mahmud. Ya. Makasih atas waktunya. Terima kasih atas obrolan kita pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam buat teman-teman yang di sana. Salam buat keluarga juga. Tetap jaga kesehatan kali ya kayak gitu ya. Oke. Terima kasih. Makasih Mas Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See ya.